Ya, kawan, kembali lagi dengan Radostan. Kali ini saya akan memberikan tutorial masalah VBA Excel ya. Nah, untuk menggunakan VBA Excel, teman-teman di laptopnya atau komputer harus muncul icon ini, kawan, developer ya. Nah, kalau belum ada, cara memunculkannya tinggal diklik file, kemudian kita pilih option ini, teman-teman pilih customize ribbon. Nah, kemudian di kolom kanan, developernya ditolong dicentang. Biasanya kalau belum muncul, dia masih kosong, kita klik aja, kemudian kita klik OK. Sehingga nanti sudah muncul nih di atas. Nah, kalau sudah muncul, nanti teman-teman tinggal menggunakan ini. Ya. Nah, ini yang ingin saya contohkan kali ini adalah, kalau kita klik ini input data, maka formnya terpanggil. Ya, ini sudah ada nama, kita isi nama kedua, katakan Bambang. Alamatnya Jalan Raya misalkan kota Surabaya, statusnya katakan PK. Kemudian kita klik simpan, kawan. Nah, dia muncul ini ya. Jadi kita klik simpan, dia masuk ke sini ya. Kalau kita ingin input baru, ini kita hapus yang di sini dengan kata clear. Tapi sebetulnya begitu klik simpan ini bisa kosong nih, kawan. Cuman untuk saya biasakan supaya kita yakin bahwa apa yang kita input tidak ada kesalahan. Kita bisa lihat di sini. Gitu. Ya, kalau ada kesalahan nanti kita edit ya. Berarti kalau mau nambah data kita tinggal clear, klik clear, hilang dia. Ya. Nah, apa yang kita input tadi itu masuk di sheet 1 dan sheet 2. Cuma di sheet 2 tidak ada kolom status. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan data apa saja. Yang penting data mana yang mau kita arahkan ke sheet 1, data mana yang akan kita arahkan ke sheet 2. Ya. Itu nanti kita akan belajar di sini di bagian pertama dengan tombol simpan gitu. Ya. Jadi pertama, kawan, setelah teman-teman klik developer, teman-teman bisa klik view code ini, ya. Nah, kalau muncul ini form kosong tinggal dibuang aja, dibatalkan. Kemudian tekan ini. Teman-teman tinggal tekan ini, insert. Insert kita ambil yang user form. Ini, ya. Nah, nanti kalau ini ditekan, proyeknya, teman-teman punya user form 1, punya user form 2. Nah, ini yang sekarang ini muncul 2 karena saya sudah punya user form 1 gitu, kawan ya. Nanti kalau ditekan lagi dia urut user form 3. Nah, kalau form ini mau dibesarkan, tarik aja gini ya. Kalau masih kurang besar, nanti frame-nya ini bisa ditarik bawah, kemudian ini kita perbesar lagi sesuai kebutuhan aja, kawan ya. Sehingga nanti juga muncul ini tools ya. Toolsnya juga muncul. Nah, sekarang kita ingin memberikan kotak judul nama, berarti di toolbox kita ambil yang label, kawan. Ya, kita ambil yang label, klik sekali, klik kiri sekali, kemudian di sini klik kiri sekali. Nah, dia muncul. Ini posisi bisa digeser-geser ya, tergantung teman-teman mau taruh di mana. Nah, kemudian untuk merubah tulisan label 1, teman-teman lihat di bagian kanan di properti. Munculnya tidak selalu harus di kanan, kawan ya, bisa di kiri, yang penting ini properti ya. Properti, teman-teman cari yang caption. Caption, klik di bagian tulisan label 1, di sini kolom kanannya, klik 2 kali. Kemudian kita tulis nama, enter. Nah, kalau dirasa nama ini terlalu kecil ya, katakan tadi kawan klik ke sini ya, klik ke formnya, maka kan hilang nih, captionnya berubah. Ya, karena yang kita klik formnya berarti dia captionnya user form 2 sesuai yang tertera di sini. Kita klik aja labelnya. Nah, muncul nama. Kemudian kita klik pilih fontnya. Kita klik yang di sebelah kanan, muncul titik 3, kita pilih perbesar. Kita perbesar ya, kita dipertebal, pilih yang 10, ini relatif selera dengan pilihan hurufnya bagaimana. Kalau sudah klik OK. Nah, dia akan muncul di sini. Kalau teman-teman menginginkan ini posisinya di tengah, ambil aja di sini text align ini. Ya, klik yang di sebelah kanan, ya muncul tanda panah, pilih yang center. Nah, gitu. Tapi kalau supaya ingin rata kiri, pilih yang left. Berarti sekarang kita mau bikin lagi, kita kopikan aja, kawan. Nah, ini kita taruh di bawahnya. Ini ya. Yang kedua tadi adalah setelah nama, kita klik di propertinya.
Karena kita copy, maka di sini muncul nama kan, kita ganti, kita klik 2 kali, nama alamat. Ya, kemudian kita paste lagi, nggak usah copy lagi, tapi langsung paste. Nah, kita taruh di sini. Ya, katakan kita ini. Nah, kita rubah lagi kota. Bentar. Ya, kemudian kita paste lagi, kita taruh di bawahnya, kita rubah status. Enter. Ya. Nah, kemudian untuk pengisian, ya kolom kotak di pengisiannya kita ambil yang ini kawan, text box. Jadi pada saat kursor diarahkan ke toolbox, ke icon-icon ini, dia akan muncul. Oh, kalau ke sini namanya label, kalau ke sini namanya text box. Berarti kita butuh text box di sini. Kita klik sekali di sini. Nah, jadi kawan. Ya, kalau ingin diperlebar, tarik aja. Karena kalau kita ingin kita geser, nah ini, ya, ini kan kelihatan nanti batasnya, ya, sehingga ini kita dibikin dekat jaraknya. Kemudian ini text box ini, ya, sekarang mau kita name-nya ini kita rubah menjadi TB nama. Ini loh. Kenapa kok kita rubah menjadi TB nama? Supaya nanti pada saat kita bikin script, kita itu jelas yang mau kita arahkan apa. Kalau ini dibiarkan masih text box 1, ada text box 2, 3, dan 4, kita bingung yang 2 itu apa maksudnya. Jadi itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oh, ini untuk nama. Nah, kalau sudah, ini juga kita samakan, ya, kita klik di text box-nya, kita pilih nih fontnya, yang di Tahoma keluar, kita pilih 10, kita samakan. Cuman isiannya tidak perlu bold ya. Nah, kalau sudah teman-teman tinggal copy aja kawan. Nah, copy kan, arahkan ke alamat yang nomor 2. Ya, sini. Nah, sehingga di sini kita rubah ini. Text box-nya bukan text box 1, tapi TBA. Nah, ini. Kemudian kalau sudah kita paste lagi, nah, kita cari yang taruh yang di sini. Berarti ini kita rubah TB kota. Teman-teman perlu diingat penulisan di sini jangan menggunakan spasi ya. Kalau ingin bisa menggunakan underscore ya. Jadi jangan menggunakan spasi. Tapi kalau untuk di captionnya seperti ini, caption ini boleh pakai spasi, boleh ya. Kemudian paste lagi untuk yang terakhir. Nah, ini kita rubah menjadi text box TB ya, text box status. Nah, ini. Kemudian kita ingin punya tombol perintah, tombol simpannya. Berarti kita pilih yang comment button. Kita cari comment yang mana ini? Comment button. Nah, ini ada comment button. Kita klik sekali di sini. Nah, dia muncul captionnya ya, tertulisnya comment button. Berarti captionnya kita rubah kawan. Nah, ini simpan. Kalau sudah, fontnya kita samakan. Nah, yang ada Tahoma, kita pilih 10, kita pertebal. Oke, nah ini simpan, ya kawan. Nah, kali ini kita akan belajar dulu 2, jadi saya copy, kemudian paste ya. Yang kedua, tombolnya kita rubah menjadi clear, berarti captionnya kita rubah menjadi clear ya. Nah, karena kita ngopi dari sini, maka fontnya otomatis sama, kita nggak perlu bikin. Tapi kalau kita ngambil dari sini, fontnya perlu kita sesuaikan. Tapi karena kita ngopi, ini sudah sama berarti. Nah, ini bisa digeser-geser kawan. Nah, ini ya. Kalau teman-teman ingin memposisikan ini di tengah, ini jadikan grup dulu kawan. Ya, ambil format, ya, kemudian jadikan grup. Kalau sudah ambil lagi format, ambil center inform. Kita ambil center inform horizontal. Nah, dia posisinya akan di tengah dari form ini. Gitu ya. Nah, kemudian kita ingin apa yang kita input itu kan muncul di sini kawan. Nah, untuk memunculkan itu kita butuh yang namanya list box di toolbox-nya ini. Kita cari aja mana list box-nya. Nah, sampai muncul tulisan list box ini. Kita klik kiri sekali,
kita klik aja sekali di sini. Kemudian kita perbesar, ya, kita samakan tingginya. Kalau ini sih terserah aja teman-teman ya. Katakan ini terlalu lebar, ya kalau teman-teman ini daripada satu-satu dikecilin, teman-teman bikin grup aja, gini kan aja. Yang penting keempatnya masuk ya, kita jadikan grup, tapi nggak usah di grup di sini, cuman di apa ini istilahnya, cuman diginikan aja, ditarik. Nah, kemudian nanti kita geser salah satu, maka keempat-empatnya akan ikut bergeser. Sehingga ini bisa kita geser agak ke kiri, list box-nya, gitu. Ya, nah gini kawan. Kemudian list box ini kita beri nama, name-nya, kita beri nama LB hasil. Ya, ini terserah teman-teman menamakan apa. Ya, hasil input boleh, tapi ingat pemberian name di sini jangan menggunakan spasi ya. Kalau ingin dipisah menggunakan underscore. Ya. Kemudian fontnya kita samakan 10 gitu. Nah, nanti di sini kita pingin headernya ini muncul kawan, nama, alamat, kota ini juga muncul di sini. Berarti kita punya berapa ini? Ada 4 ya. Ada kolomnya ada 4. Tapi kalau nanti di Excel-nya ada nomor urut berarti ada 5 kan? Berarti kolomnya dari list box-nya kita klik, kita ambil ke properti, jumlah kolomnya ini kolom count ya. Ini kita rubah jadi 5. 5. Kemudian dia punya kolom heads-nya dia false masih, kita rubah menjadi true. Nah, dia akan muncul gini. Ya. Kita punya 5 ya. Katakan di sini ini terlalu lebar, nama sampai status, teman-teman samakan gini aja. Nah, ini tarik ke kiri. Nah, sehingga ini kolom text box-nya atau sama list box-nya sekalian bisa digeser. Ini sehingga ini bisa diperlebar ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita atur kawan lebar masing-masing kolom dari list box-nya ya. Kalau hilang klik lagi list box-nya, kita masuk pada kolom width, lebar kolom ini ya. Katakan teman-teman yang nomor itu nggak usah lebar-lebar, kita berikan katakan 27, kemudian koma. Untuk nama kita butuh agak panjang ya, katakan kita kasih 112. Kemudian yang ketiga apa, alamat juga sama, mungkin kita pakai 97 atau 98 atau 99, ini bebas saja angkanya kawan ya. Kemudian koma, kalau kota kita beri katakan juga 87. Kemudian status lebih kecil ya, status lebih kecil mungkin 57. Jadi kalau di sini kolomnya 5, maka kolom width-nya juga harus 5 sama kawan ya. Kalau sudah enter kawan. Nah, sudah ini kalau dirasa kurang lebar, tinggal ini dirubah 27-nya. Mau dirubah berapa? Begitu teman-teman klik enter, ini ada di belakang angka ada PT tulisannya. Nggak apa-apa kalau mau dirubah, tinggal dirubah aja angkanya. Mau dijadikan berapa? Katakan mau dijadikan 33. Nah, bisa tinggal dirubah aja 33 gitu kawan ya. Nah, nanti kawan, ini supaya muncul data dari Excel, maka raw source-nya di sini ini harus kita isi, kawan. Raw source-nya. Ya. Nah, raw source-nya itu kita ingin dari mana? Dari Excel ini, kawan. Nah, yang sheet 1 yang ada statusnya, karena di sheet 2 hanya sampai kota, gitu ya. Nah, ini sekarang kita blok. Yang kita blok tanpa judul ya, hanya isian data. Kemudian di sini kita beri nama, kita tulis saja. Ini kebetulan sudah saya beri nama hasil. Kalau belum, teman-teman tinggal diklik di kotak sini ya, kemudian ditulis saja hasil. Tapi ingat yang diblok mulai baris 1, headernya nggak usah ya, sampai baris keberapa yang teman-teman inginkan. Nah, kalau sudah ya, maka kita klik lagi list box-nya, kemudian raw source-nya, sumber datanya ini kita input, nah dengan nama yang sama, hasil. Kemudian kita enter, nah maka dia muncul. Apa yang tertera di Excel akan ditarik ke sini, kawan. Gitu ya. Kalau teman-teman masih di sini, kemudian ingin melihat hasilnya, ya, jadi ini kita masih posisi klik list box, teman-teman ini klik ini run ya, di bawahnya tulisan debug,
klik run. Nah, maka dia masuk ke sini. Ini hasilnya seperti ini. Kalau kok kepotong, ini tinggal digeser aja, teman. Nah, itu ya. Nah, ini jadi form kita sudah jadi, kawan. Tinggal sekarang bagaimana kita mau bikin skripnya, ya. Kita bikin skripnya. Kalau teman-teman ingin kembali, kemudian nggak tahu kemana, ambil aja ini Project Explorer antara Tools dan Add-ins, ya. Ada lambang Project. Ambil tadi kita di mana user form 2, klik 2 kali user form 2-nya. Nah, ini kalau formnya terlalu gede, nah ditarik aja, kita sesuaikan. Nah, itu kawan ya. Ini juga kita perlebar supaya sama kiri kanan. Nah, sekarang kita ingin bikin skrip simpan ya. Nah, ini saya ambilkan dulu supaya cepat dari user form 1. Ini sudah ada. Saya coba kopikan, nanti saya jelaskan kawan ya. Saya jelaskan. Ini saya copy, saya kembali lagi user form 2. Saya klik ya. Sekarang kalau kita mau bikin script, klik ini tombolnya, kawan. Klik 2 kali, maka dia muncul nih sudah seperti ini, ya. Nah, kita klik kanan paste. Nah, itu, ya. Ini nanti otomatis karena tombol ini, ya, tombol simpan, itu kan masih name-nya command button 1, otomatis pada saat kita klik 2 kali, di sini juga tertulisnya command button 1. Tapi kalau teman-teman dirubah dulu, katakan jadi simpan, maka di sini nanti tertulisnya setelah sub adalah simpan. Simpan dengan underscore klik gitu ya. Jadi bisa teman-teman rubah gitu ya. Oke. Nah, sekarang gini kawan. Kita kerja pada sheet 1 dan sheet 2. Jadi ada data yang mau kita arahkan kepada sheet 1, ada juga data yang mau kita arahkan ke sheet 2. Ya, nanti nama sheetnya bisa dirubah. Cuman kalau dirubah nanti skripnya disesuaikan juga gitu kawan ya. Nah, sekarang kita harus memberikan definisi dulu ya. Ya. Karena nanti kuncinya di sini kawan. Nah, kuncinya di script yang ini. Kuncinya itu waktu kita arahkan. Nah, kita menggunakan apa? WS. Nah, ini harus kita artikan dulu WS ini apa, sehingga kita bikin definisi ya. Set WS ya, teman-teman boleh aja digandeng gitu. Set WS tulis ya, ini juga tanpa spasi, ini tanpa spasi. Nanti kalau sudah tekan enter, nah dia akan ngatur sendiri kawan ya. Jadi set WS-nya ini harus ada spasi, jangan gandeng. Nah, set spasi WS. Kemudian ini boleh waktu nulis ya sama dengannya tanpa spasi, kemudian langsung worksheet. Maka ini yang pertama, set WS. WS ini bebas ya. Kenapa saya WS? Maksud saya adalah worksheet kawan ya. Teman-teman mau ini ditulis B saja atau ditulis A, ditulis B, ini bebas ya. Cuman saya supaya dekat pengertiannya, karena kita bicara mengenai worksheet ya. Saya menggunakan WS. WS adalah worksheet. Worksheet, nama sheet-nya apa? Sheet 1. Tapi kalau nama sheet-nya teman-teman rubah, katakan database, maka ini sheet 1-nya dirubah database dengan cara penulisan yang sama dengan yang tertera di sheet-nya. Tapi ada di antara tanda petik, jangan lupa kawan. Ya. Nah, kemudian karena kita akan mengarahkan ke sheet 2, kita bikin lagi. Nah, tapi jangan WS saja. Kita bedakan WS2. Katakan ini WS1, ini WS2. Itu boleh, ini WS1 boleh. Gitu kawannya. Atau WS saja boleh. Nah, yang kedua, ini WS1 boleh atau WS2 boleh. Lah, karena maksud saya sheet 2, maka ini saya berikan identitas yang sama, WS2. Nah, WS2 ini didefinisikan sebagai worksheet pada sheet 2. Nah, nanti nama sheet 2-nya kalau teman-teman rubah, ini juga harus disesuaikan. Gitu ya. Nah, ini baru bikin apa definisi kawan. Definisi dari WS dan WS2 itu apa? Gitu ya. Jadi disesuaikan dengan definisi ini, kita mau arahkan data yang kita input itu ke sheet apa? Gitu ya. Kalau katakan ini mau kita arahkan ke sheet 4 dan 5, ya ini sheet 4 dan sheet 5 gitu ya. Nah, kalau sudah, kita berikan penjelasan lagi. WS ini ya,
itu ada dalam range mana. Nah, kita lihat di Excel-nya. Sheet 1 ada dalam range data yang mau kita inputkan di sini, berarti kolom D baris 7. Ya, berarti D7 sampai kolom G. Katakan terakhirnya di baris 15. Berarti D7 sampai ini F, ya. Ini sampai apa nih? D7 sampai G, ya. G15. Bukan F, tapi D7 sampai G15. Demikian pula yang di C2, kita lihat C2, D7 sama-sama baris 7 sampai F, tapi nah jadi WS2-nya itu range-nya mulai dari D7 sampai F15. Ya, jadi kita sudah punya definisi WS itu apa, WS2 itu apa, dan masing-masing itu dalam range mana, gitu ya. Nah, yang berikutnya kita harus menentukan waktu ini kita klik simpan, tombol simpan, maka data itu bisa mengisi di baris yang ketujuh. Nah, ini bagaimana caranya dia menentukan bahwa baris pertama itu adalah baris ketujuh atau baris kosong pertama setelah header ini, ya, ini ada di baris 7. Maka kita bikin kawan skripnya. Nah, ini saya bikin baris akhir supaya untuk teman-teman yang baru belajar mudah untuk mengartikan ya. Jadi kita menentukan baris akhir di sini. Baris akhir sama dengan kita tentukan dulu dari yang sheet 1 WS ya. Jadi kita nggak perlu lagi menulis box sheet 1 enggak, ini sudah diwakili dengan WS. Jadi baris akhir yang ada di sheet 1 diwakili dengan WS itu ada di range D, ya, di range D. Jadi artinya dimulai dari kolom D, kemudian kita hitung ini barisnya pada kolom D, ya. Kita hitung, ini kita hitung, dihitung di mana? Hitung di data Excel-nya ini. Nah, sampai ditemukan baris yang tidak kosong. Baris yang tidak kosong tuh di mana? Di header, berarti ini kan, itu menemukan ini dia. Nah, kemudian kita minta turun 1, makanya di sini titik row plus 1. Jadi ini bisa ditulis sebagai baris kosong, boleh teman-teman, ya, mana pengertian yang lebih memudahkan bagi teman-teman. Baris akhir adalah kita arahkan dulu, yang sheet 1 itu adalah, sheet 1 sudah didefinisikan sebagai WS. WS dengan range-nya mulai dari kolom D, karena data itu nanti akan diisi pertama kali dari kolom D, gitu ya. Berarti ini kolom D, ya. Kemudian kita cari di kolom D itu baris yang terisi di mana? Oh, di headernya. Kalau sudah ditemukan, ya, maka kita turun 1 plus 1 ini. Demikian pula untuk yang baris akhir pada box sheet 2, sama, teman-teman bisa kopikan nanti baris akhirnya berikan identitas 2. WS-nya jangan lupa juga WS2, ke belakangnya sama, kawan. Ya, sehingga kita sudah punya definisi WS adalah sheet 1 dengan range-nya D1, ya, di mana nanti WS1 kita sudah temukan ini baris akhirnya atau baris kosongnya yang pertama. Ya, baru sekarang kita mengarahkan datanya, kawan. Ini di sini yang saya bilang ini skripnya untuk mengarahkan data. Ya, sekarang gini, sheet 1 kan sudah diwakili dengan WS, jadi kita tinggal tulis WS. Kemudian kita dot range, ya. Artinya pada sheet 1 kolom D, maka baris kosongnya, ya, dot value nilai, ya, diistilahkan nilai. Jadi nilai pada sheet 1 kolom D pada baris kosong yang ditemukan dari sini itu adalah diisi dari, nah ini tadi yang saya sebutkan, kenapa di sini kita perlu berikan nama. Kalau ini masih text box 1 dan kita punya banyak text box, kita nggak tahu, mungkin lupa ya untuk nama ini text box berapa. Lah ini enaknya kalau kita berikan nama. Kita tahu TB nama, ini penamaan terserah teman-teman ya, karena labelnya text box, saya menggunakan TB.
ya, atau teman-teman pakai TX, teks TX nama boleh, TB-nya yang huruf besar namanya huruf kecil boleh, ya, ini bebas aja penulisannya, ya, teman-teman bebas. Nanti teman-teman nulisnya begini, nggak usah kalau katakan tadi TB terus namanya huruf besar, teman-teman tulis aja huruf kecil. Nah, dot text, kalau sudah sampai di sini enter, maka dia akan menyesuaikan sendiri. Oh, namanya huruf besar. Nah, artinya di sini pada saat kita ngisi nama, maka nama ini nanti akan dimasukkan pada sheet 1 kolom D, pada baris kosong pertama yang ditemukan. Ya. Demikian pula untuk di sheet 2. Sheet 2 kita juga membutuhkan nama tanpa apa? Tanpa status, ya. Berarti sama kawan. Tinggal di copy, ya teman-teman, tapi arahkan barisnya menjadi baris 2, WS-nya dirubah WS2, ke belakangnya sama kawan, ya. Kemudian dengan logika yang sama, teman-teman maaf, ini ya, yang ini jadi dikopikan dari yang atas, nanti WS-nya dirubah WS2, baris akhirnya dirubah juga baris akhir 2. Nah, dengan logika yang sama teman-teman bisa kopikan dari sini, ya. Copy, taruh di bawahnya. Ini masalah mau diberikan spasi atau enggak, bebas ya. Nah, WS Rin. Nah, sekarang untuk sheet 1, alamat ini ada di kolom E. Kalau kita lihat, ya kan, alamat di kolom E, kota di kolom F, dan yang terakhir status di kolom G. Makanya kita berurutan, setelah nama di kolom D, berarti sekarang kolom E. Maka pada sheet 1 kolom E, pada baris kosong yang pertama kali ditemukan, itu nilainya diisikan dari, nah ini text box alamat. Ini kan sudah kita beri nama tadi, ya, text box alamat. Nah, ini tinggal ditulis saja TB alamat. Teman-teman tulis saja TB alamatnya huruf kecil dot text. Kenapa dot text? Dot text karena ini kan text box berupa teks kawan, ya. Nah, gini. Kalau sudah enter, maka nanti alamatnya otomatis menyesuaikan jadi huruf besar sesuai dengan pemberian nama yang kita berikan tadi, ya. Kemudian di copy kita arahkan ke sheet 2. Sheet 2 sudah diwakili dengan WS2. Baris akhirnya menjadi baris akhir 2, ya kawan. Nah, demikian pula dengan yang ini kawan, ya. Yang kolom F sama, teman-teman tinggal dikopikan aja. Nanti ini E-nya kalau kita ngopi dari E, maka E-nya kita rubah F, kawan. Ya, kalau kita ngopi dari D, maka D-nya kita rubah F. Ya. Nah, kemudian yang G ini hanya kita arahkan ke sheet 1. Makanya cuman kita bikin begini. Nggak perlu kita copy untuk diarahkan ke sheet 2, karena di sheet 2 ini tidak ada kolom status, adanya di sheet 1. Berarti kolom G apa? Kolom status hanya kita arahkan pada sheet 1, makanya kita cuman bikin skripnya supaya lebih terang ini WS1. WS1 sheet 1 diwakili dengan apa tadi? Definisi kita WS berarti WS.range kolom G pada baris kosong yang ditemukan pertama, nilainya kita isikan dari text box ini, status. Nah, kalau sudah selesai ini skrip kita, kawan. Nah, ya. Nah, end-sub-nya ini otomatis kawan ya, begitu teman-teman klik simpan, dia akan keluar private sub ini dan end-sub, otomatis itu. Nah, karena kita mulai dengan wait, ada 2 wait di sini, maka sebelum end-sub kita akhiri dengan end wait kawan. Ya harus ya, kalau nggak gitu nanti dia menyatakan error. Ini ada wait tapi tidak ditutup dengan end wait gitu ya. Nah, ini kita belajar dulu untuk script tombol simpan. Kalau teman-teman sudah seperti ini, ingin tahu dijalankan, tekan ini run. Di bawah tulisan debug, ya, ada kayak tombol play, kita tekan run. Nah, sekarang kita mau input nama ketiga. Katakan nama ketiga Susilo, misalkan. Alamatnya Jalan Karang, ya, karena saya tinggal di Surabaya, kawan. Pakai nama-nama jalan ini. Surabaya, statusnya katakan 0. Kalau sudah kita klik simpan, maka begitu kita klik simpan, dia akan masuk ini di sheet 1. Juga otomatis masuk di sheet 2 dan sini muncul
ya. Ini kita ambil dari yang sheet 1 yang ada lengkap kolomnya ya. Sekarang kita klik simpan. Nah, muncul di sini juga ada statusnya. Kalau kita input lagi, klik dulu clear data. Ini belum saya bikin ya. Kita lihat dulu di Excel-nya. Ini sheet 1 masuk, sheet 2 masuk. Gitu kawan ya. Nah, sekarang kita mau bikin tombol ya. Kalau hilang teman-teman, ini kebetulan kelihatan tinggal diklik aja gini. Tapi kalau hilang teman-teman ambil ini, project antara tools dan add-ins ya. Project, ambil yang user form 2. Nah, kemudian tombol clear-nya kita klik 2 kali. Nah, ini kalau mau kita rubah dulu namanya boleh. Clear-nya kita klik tombol clear ya. Name-nya ini kita rubah. Nah, karena comment button ya, comment button ini teman-teman boleh pakai comment button CB boleh atau CD. Kebiasaan saya adalah CD comment ya, comment dari CD. Maka ini saya beri nama CD clear yang sama ya, sesuai dengan fungsinya. Sehingga pada saat ini kita klik 2 kali untuk bikin skripnya ya. Oh maaf ya, ini harus saya buang dulu grupnya, format saya ungroup dulu ya. Ini saya klik 2 kali. Nah, otomatis dia CD clear. Nah, kita ingin mengclearkan apa? Ini text box-nya, berarti tb nama dot value sama dengan kosong. Kosongnya tanda petik 2 kali kawan. Nah, kemudian TB, enaknya kalau kita beri nama, kita sudah tahu, oh TB alamat, ya. Dot value sama dengan kosong, enter, kemudian TB kota, dot value sama dengan kosong, kemudian TB status, dot value sama dengan kosong, ya. Nah, kalau sudah, ini kita run di bawahnya debug ya, kita katakan kita nambah ya, kan ini kan kosong, kita nambah nama keempat misalkan Herman. Nah, alamatnya Jalan Putisari Surabaya. Katakan statusnya ini, kita klik simpan. Nah, masuk kawan ya. Kemudian kita clear ini yang di sini, kita klik tombolnya. Nah, sebetulnya pada saat kita klik simpan ini bisa kosong kawan, langsung kosong. Nah, caranya gimana? Teman-teman tinggal kopikan aja ini ya, yang clear tadi teman-teman copy, atau ini kita cut aja katakan ya. Nah, tambahkan di sini sebelum end with ini. Nah, tambahkan di sini. Itu ya. Sekarang kita coba ya, kita masukkan nama kelima, katakan Susanti, namanya Jalan Darmo 5, katakan nomor 22 ya, kota Surabaya, statusnya K. Kalau ini sebagai karyawan, biasanya kalau wanita selalu diakui untuk pajak TK ya, karena ikut suami asumsinya. Kita klik simpan kawan ya. Nah, hilang. Jadi nanti tergantung teman-teman enaknya bagaimana. Kalau saya selalu menyarankan pakai clear aja supaya kita bisa kontrol juga apa yang kita input gitu ya. Nah, yang terakhir kawan, kita belajar bikin tombol di sini ya. Di sheet 1 gimana caranya bikin seperti ini ya. Berarti di sini teman-teman ambil aja, kalau saya ambil ini insert, kemudian shift, kita ambil yang rectangle nih, kotak ya. Kita klik sekali di sini. Nah, kemudian kita sesuaikan tombolnya ya, besarnya, kemudian kita klik kanan, kita edit text. Nah, kita tulis, katakan tombol input data, misalkan begini ya. Kita klik kanan ya, kita perlebar. Nah, ini kita pertebal, kita samakan rata atas rata tengah atas gitu ya.
Kalau teman-teman ingin variasi, ini diklik, kemudian ambil yang shape format, ya, ambil yang ini, ya, shape stylenya, kita pilih dulu. Ini hanya menunjukkan model kotaknya aja, kawan, sebetulnya ya. Model kotaknya, jadi tidak kotak, dia ada kayak bayangan gitu. Masalah ini, kemudian kita klik dulu, kita ambil warnanya, kita mau berikan warna apa, ini bebas aja di sini, teman-teman ya. Mau pakai warna abu-abu, ini silakan, ini ya. Nah, pada saat ini kita klik, maunya kita keluar seperti ini kalau diklik kan muncul nama formnya ya. Sekarang kita lihat form kita, ini namanya masih user form 2, kawan ya. Jadi kalau kita klik di formnya, bukan klik di sini, bukan di sini, bukan di list box, tapi kita klik di formnya, area kosong, maka name-nya ini user form 2. Kalau ini kita rubah ya, kita rubah, maka nanti di sini juga berubah tulisan user form 2. Nah, otomatis kalau ini kita rubah ya, maka pada saat kita ini, ya ini untuk bikin seperti ini, teman-teman setelah bikin tombolnya, klik kanan ya, pilih yang assign makro. Nah, ini tulisan ini bisa kita rubah, katakan tombol ya, di sini juga jangan pakai spasi tapi pakai underscore, tombol input. Untuk masalah penamaan bebas saja. Kemudian kita bikin baru, new ya. Nah, karena namanya tadi user form 2, berarti kita berikan ini namanya user form 2 titik atau dot show, teman ya. Nah, langsung enter boleh. Gini, cuman gini aja ya, cuman ini dibikin di tombolnya ya. Nah, kalau sudah kita coba jalankan sini. Ini kita tutup ya. Coba kita panggil ini. Nah, muncul dia. Gitu ya. Kalau mau kita keluar tinggal kita silang aja. Jadi gitu untuk pembuatan tombolnya, kawan. Jadi ini, kawan, bagian pertama untuk pembelajaran dengan VBA Excel ya. Mudah-mudahan mudah untuk diikuti. Kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh hubungi saya. Nomor saya ada di deskripsi ya. Oke, silakan dicoba, kawan. Terima kasih.